literasi digital merupakan suatu kemampuan manusia atau individu dalam memahami dan menerima informasi yang masuk, baik datang dari berbagai sumber di internet, baik melalui komputer maupun melalui handphone. Literasi digital dapat membuat seseorang mampu menyelesaikan permasalahannya dan menjadikan dia seorang individu yang lebih mandiri dan lebih berilmu. Dia banyak menerima berita-berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya, lalu dimakan mentah-mentah tanpa harus tahu bahwa apakah berita itu tersebut benar atau berita tersebut itu hanya hoax yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun di kurikulum sekarang sudah ada mata pelajaran teknologi informasi komunikasi pada sekolah dasar dan sekolah menengah, di mana dalam mata pelajaran tersebut para siswa tidak aja diajarkan cara penggunaan software pada komputer, melainkan juga bagaimana internet tersebut berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat. Literasi digital tersebut merupakan hal terpenting dan hal yang penting untuk dipelajari oleh masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa, karena dampak negatif dari literasi digital tersebut sangat berbahaya, yang terkadang bisa membuat seseorang atau individu tersebut melakukan kriminalitas. Dengan adanya literasi digital, masyarakat dapat berkomunikasi dengan lebih lancar dengan satu sama lain. Masa pandemi COVID-19 ini, literasi digital sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik dari rumah, di mana hampir setiap harinya para siswa melakukan kegiatan belajar mengajar online yang menggunakan internet. Maka daripada itu, saat penggunaan internet tersebut, ada baiknya kita harus mengetahui dan mengawasi para peserta didik dalam penggunaan internet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Classroom dan penggunaan Google Meet, baik sebagai tenaga pengajar maupun sebagai murid. Pertama, masuk dulu ke Google Chrome atau Mozilla atau sejenisnya. Lalu login dulu di akun Google jika telah memiliki akun, dan bisa daftar atau sign up dulu jika belum memiliki akun Google. Setelah login, pada homepage Google bisa diketikkan Google Classroom, atau pada bagian atas ada tanda plus atau tanda tambah di bagian samping profile buat kelas atau create class. Terus centang pada bagian ininya. Kemudian dilanjutkan. Pada deskripsi buat kelas diwajibkan untuk menuliskan nama kelas, bagian mata pelajaran, dan ruang untuk salah satu mata pelajaran yang sedang dibuat kelasnya. PGSD 2021. Terus mata pelajarannya bisa dituliskan literasi digital. Bagian boleh dikosongkan, boleh diisi, ini opsional. Yang wajib hanya kemudian klik buat. Nah, di sini terus tekan warna biru. Kalau misalnya udah dipilih, dia nanti pilih tema kelasnya akan berwarna biru. Terus kita klik pilih tema kelas pada bagian bawah ini. Dan dia akan langsung menyesuaikan di sini. Terus di sini adalah nama bagiannya atau nama kelasnya. Di bawahnya terdapat kode kelas. Kode kelas biasanya terdiri dari angka dan huruf. Salin link undangan. Kemudian murid akan menekan link dari Anda yang akan langsung menuju ke Classroom sini. Setelan streaming. Ini misalnya ada kesalahan penulisan atau misalnya kode kelas yang digunakan bisa dirubah dengan tekan nih reset.
Nanti dia akan berubah di sini pelajaran tersebut, misalnya Jumat atau Friday jam 10 sampai dengan 10.50 WIB. Nih, kalau ada perubahan yang baru, ya di sini yang tertulis warna biru jadi warna tulisannya simpan, bisa diklik. Nah, setelah itu dia akan berubah. Nah, ini forum. Kalau di sampingnya kita tekan tugas kelas. Di sini tempat di mana guru akan dapat memberikan tugas atau memberikan tugas untuk kelas. Kemudian pada bagian anggota, biasanya di sini terdapat dua bagian atau dua section untuk pengajar dan juga section untuk siswa, di mana para pengajar bisa menambahkan pengajar lainnya dengan mengklik gambar orang dengan tanda plus ini. Kemudian pengajar dapat mengetikkan nama atau email dari pengajar lainnya yang akan ditambahkan. Itu di samping ini adalah nilai, misalnya kita telah memberikan tugas kepada murid dan kita ingin melihat dan mengolah nilai tersebut, kita bisa lihat dari bagian nilai. Kita kembali lagi ke tugas kelas. Nah, di sini ada Google Calendar, kita bisa tekan. Dia ada Google Calendar dan folder Drive kelas. Pertama Google Calendar. Nah, biasanya di Google Calendar ini, kalau kita udah memberikan tugas, nampak itu tugas apa aja tugasnya dan tenggatnya kapan atau deadline-nya kapan. Terus kalau folder Drive kelas, biasanya langsung ke Google Drive, dimana nanti ada folder, salah satu folder, nih misalnya PGS, ini kan tadi nama kelasnya adalah PGS 2021C. Di sini nanti dalam folder tersebut terdapat kumpulan dari tugas-tugas atau materi-materi, pokoknya apa yang saja yang dikirim pada forum di kelas Google Classroom. Di sini kita bisa ganti juga aksesnya. Nih. Dan penggunaannya seperti penggunaan Google Drive pada umumnya. Jika seorang pengajar ingin memberikan tugas kepada muridnya, bisa menambah klik tanda buat warna biru di atas. Misalnya ini pertama kita pilih bagian tugas. Di sini bisa tuliskan judul tugasnya, misalnya tugas pertemuan pertama. Di sini petunjuknya misalnya petunjuk tugasnya misalnya silahkan membaca kembali buku, membaca kembali materi yang telah diberikan. Berarti di sini pertemuan kedua. Nah, kemudian Anda bisa menambahkan file dari Google Drive Anda. Yang bisa. Atau mau menambahkannya file pada komputer Anda, misalnya ini nambahkan file, kita bisa tekan browse atau tarik filenya. Misalnya ini pengantar semantik, ini kita open, dia akan langsung loading, masuk ke langsung sini. Nih, di sini bisa ada pilihan siswa dapat mengedit file dan buat salinan untuk setiap siswa. Dan siswa dapat melihat file. Kita bisa tekan pilih siswa dapat melihat file. Terus di sini ada bisa tambahkan link. Juga di sini tambahkan video YouTube atau link YouTube. Sini untuk lampirkan misalnya penggunaan Google Form atau Google Slide atau Google Docs. Itu ada spreadsheet atau Google Gambar, Google Foto. Di bagian samping sini kita bisa nuliskan misalnya kita bisa buat topik, misalnya ini adalah topiknya tugas.
Terus tenggatnya bisa diberikan misalnya tanggal 8 Desember 2021. Waktunya bisa opsional misalnya jam 12 malam. Poinnya bisa dibuat 100. Di sini tekan semua siswa. Kemudian di bagian panah di sini, di samping tulis paling atas warna biru, di samping tugaskan, kita bisa langsung menugaskan atau membuat jadwal untuk tugas tersebut, atau hanya untuk kita belum ingin memberikan tugas kepada siswa, kita bisa tekankan jadwalkan. Kita ingin tugas ini terkirim di hari tanggal 7 hari ini pada jam misalnya jam 19.00 nanti malam, jam 7 malam, akan jadwalkan. Nah, di sini tertulis. Nah, setelah itu nih, tugas pertemuan dijadwalkan untuk besok. Misalnya kita buat tambahkan lagi tugas, misalnya tugas kuis. Misalnya di sini kita bisa buat tugas pertemuan 2. Petunjuknya silahkan isi tulis di bawah ini. Nih, misalnya Anda menggunakan blank quiz, penggunaan Google Form misalnya ini. Nih, di sini Anda bisa menulis kembali mengisi itunya sesuai dengan yang digunakan. Seperti penggunaan Google Form pada umumnya. Kalau udah, nih kita bisa jadwalkan atau misalnya topiknya masukkan dalam tugas, jadwalnya misalnya pada tanggal 20 Desember. Terus langsung kita tugaskan aja. Terus yang selanjutnya pertanyaan. Nih, misalnya Anda bisa menuliskan pertanyaannya, siapakah Bapak proklamator Indonesia? Misalnya ingin pilihan ganda, misalnya Insinyur Soekarno atau Muhammad Hatta. Nih. Terus bisa tanyakan. Terus di sini misalnya mau memberikan materi kepada murid. Misalnya di sini materi tentang Google Classroom. Nah, ini tambahkan aja misalnya dari komputer, misalnya kita tambahkan jurnal ini. Nah, terus bisa langsung posting. Saya ini kan bisa masukkan ke dalam sini. Itu adalah penggunaan Google Classroom untuk murid. Kemudian penggunaan Google Classroom untuk siswa sama aja. Tinggal siswa dapat langsung masuk ke dalam link yang telah dibagikan oleh gurunya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Google Meet. Tekan rapat baru berarti Anda langsung membuat rapat baru atau meeting baru. Jadi kalau kita tekan ini bisa buat rapat untuk nanti atau mulai rapat instan, atau rapatnya dapat dijadwalkan di Google Calendar, atau misalnya link tersebut sudah kita dapat dari guru ataupun dari siswa yang telah membuatkan untuk kita.